Selamat siang, bisa dengar suara saya? Siang Bapak, Bisa Pak, bisa Pak. Oke, bisa Pak tampilannya udah dengar. nongol loh. Sudah Pak. Oke ya. Jadi hari ini sebenarnya harusnya minggu lalu ya, saya akan mengajar tentang pemasaran Horeca, betul ya? Betul Pak. Materinya pemasaran Horeca, betul kan? Betul Pak, Oh, betul. Oke ya. Karena saya bukan saja sebagai dosen, tapi saya kerja di industri ya. Saya sebagai direkturnya dari grupnya Art Hotel, Director Operation. Jadi konsep ngajar saya semuanya online, termasuk tugas dan apa namanya UAS dan UTS-nya ya. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi konsep dari Horeca atau Hotel Restoran Cafe, karena ini kita kan lebih ke perusahaan jasa ya. Jadi gimana sih menilai produk jasa itu dinilai oleh customer pada saat yang bersamaan kita juga melakukan sebagai karyawan itu sebagai nanti kualitas servisnya juga dihitung atau sebagai kualitas produknya. Nah, dalam konteks hotel, variabel atau dimensi yang dinilai adalah yang pasti kenyamanan. Ya. Kalau kita masuk ke dalam hotel, adanya nyaman, bersih, aman, kualitas wifi-nya keren, cepat gitu ya, bednya bagus, proses check-in check-out-nya tidak lama. Nah, hal-hal yang itu kan sangat apa ya debatable ya bagi ada yang beberapa tamu yang merasa ini sudah terbaik gitu ya, sudah bagus servisnya. Tapi kalau kita kerja bisa di brand besar gitu ya, kayak saya dulu di Marriott, kita dapetin beberapa tamu yang, sorry konteksnya secara nature sering komplain gitu ya. Dia memang mencari sisi kelemahan untuk mengambil suatu manfaat ya. Nah, itu juga kita harus bisa juga mengcounternya ya. Jangan sampai kita jadi bulan-bulanan tamu. Kadang-kadang hal-hal yang sangat minor itu mempengaruhi seolah-olah tamunya jadi nggak nyaman dan segala macam. Pengalaman saya pernah jadi GM di Marriott. Waktu itu ada tamu, kebetulan tamunya dari orang luar. Dia merasa apa sih namanya keracunan makan gitu kan. Nah, saya sebagai GM tidak langsung percaya gitu. Keracunan, oke kita akan cek segala macam gitu kan ya. Nah, kebetulan dia ngakunya sebagai apa sih kalau yang diet teratur lah gitu. Pokoknya makanannya sangat well control gitu ya. Tapi ternyata untungnya housekeeping waktu bersihin kamar itu dia nemuin bekas pizza gitu. Dia beli pizza di luar, ada brandnya. Terus dia juga yang dia salah, dia ngambil di breakfast itu makanan meat yang mungkin uh, kadaluarsanya umurnya makanan di lunch time udah nggak bagus gitu kan. Nah dia ternyata dia bawa makanan itu, dia bawa apa island hopping ya di Bali segala macam. Sore baru dia makan. Nah, dia ada dua model keracunannya, keracunan atau makanan yang dia bawa dari hotel yang sudah dimakan sore hari, yang tadinya pagi, atau dia makan di tempat lain gitu kan. Nah, akhirnya karena kita bisa membuktikan, ada bukti segala macam, tadinya dia menuntut hotel mengganti rugi lah, segala macam, minta tiket pesawat ke Amerika dibalikin, minta biaya dokter, terus nggak mau bayar hotelnya. Nah, model-model tamu itu kan kita harus bisa antisipasi, makanya kita belajar gimana sih cara yang namanya pelayanan segala macam gitu ya. Nah, restoran pun sama kan, yang dijual itu jasa, ada produknya, makanannya, jasanya ya, kualitas rasa itu, kecepatan layanan, ya, konsistensi. Nah, kadang-kadang kan kita banyak ngalamin, saya sebagai GM juga ngalamin, kita punya chefnya bagus. Untuk hitung-hitungannya karena dia bisa kontrol, kontrol makanan, kontrol apa, food cost segala macam. Tapi once dia nggak incas, anak-anak bawahnya nggak konsisten tuh makanannya. Nah, itu yang jadi problem. Nggak semua hotel, nggak semua hotel lokal aja, hotel brand juga sama pernah apa punya masalah dengan itu. Makanya kadang-kadang kalau saya mau interview chef itu bukan hanya ya mungkin makanan oke enak, tapi gimana cara kontrol, gimana cara manage, dan gimana cara menjaga konsistensi itu yang paling susah gitu ya. Kadang-kadang konsistensinya nggak bisa apa nggak bisa continue gitu ya. Ganti orang atau ganti chef atau yang incasnya siapa harga
rasanya apa. Jadi saya sebagai GM bisa tahu nih pasti yang incar si komi ini atau si chef ini gitu, karena masing-masing memang kan punya apa sih namanya kemampuan atau menghasilkan produk makanan yang masing-masing spesifik ya, nggak bisa diseragamin karena ada pekerjaan manusianya di situ, ada ukuran-ukuran yang nggak standar mungkin gitu ya. Kafe pun sama, jadi kita kualitas F&B-nya, minuman segala macam, terus atmosfernya, ambience-nya seperti apa, dan banyak hotel, banyak restoran dan kafe itu yang life cycle-nya itu nggak lebih dari, biasanya dia melalui masa 3 tahun ya. Kalau dia udah melalui masa 3 tahun, dia bisa terus peak naik ke atas, berarti dia sukses tuh. Tapi banyak restoran-restoran yang baru tahun ketiga dia mulai decline. Nah, disitulah kemampuan seorang general manajernya F&B gitu ya, atau restoran, bisa membuat semacam sustainability-nya gitu. Kalau sampai tahun ketiga misalnya konsepnya udah jelas, konsepnya misalnya Western Bar gitu. Tapi tahun ketiga itu mulai decline, berarti kita harus mencoba mempelajari problemnya apa ya. Bisa adanya kompetitor yang baru yang lebih bagus, fine gitu, itu jelas gitu ya. Tapi kalau produknya ya apa, kompetitornya masih itu aja, terus harga juga ya little bit naik dikit-dikit tapi nggak terlalu signifikan, tetapi penurunan apa penjualannya menurun, lah itu berarti ada something wrong dengan kita punya kualitas kafe kita. Makanya sangat berisiko buka restoran, karena restoran itu atau kafe yang investasi cukup mahal, cuman kemampuan penetrate bisnisnya beda dengan hotel. Hotel kan jangka panjang ya. Memang secara bisnis baliknya lama, tapi maksudnya lebih lebih aman gitu. Kalau restoran kan udah investasinya kecil, waktunya pendek gitu untuk balikin modalnya. Itu jadi problem bagi kita. Nah, jadi dalam karakteristik jasa di Horeca itu nanti kita mempelajari 4 pilar ya, dan implikasinya. Yang pertama intangible, karena barang-barang yang kita jual itu kan kayak kenyamanan itu kan tidak berwujud gitu ya. Kita nggak bisa, kamu nyaman di Four Season, tapi mungkin ada yang orang cukup nyaman di hotel brand Amaris gitu kan. Itu sangat relativitas gitu ya. Yang kedua adalah inseparability ya, jadi tidak terpisahkan. Di situ memang di dalam industri jasa ini kan SDM juga mempunyai pengaruh besar ya. Kadang-kadang variabel SDM juga bisa mempengaruhi secara keseluruhan. Ada restoran makanannya nggak enak, hotel nggak, hotelnya udah tua tapi karyawannya sangat ramah sehingga tamu-tamu merasa homey gitu kan. Itu juga akan merubah yang tadinya produknya kurang bagus ketutupan dengan kualitas SDM yang bagus, SOP-nya juga jelas, cepat, nggak bertele-tele segala macam gitu ya. Malah dulu saya zaman kerja di Four Seasons ya, kita itu misalnya sebagai duty manager atau sebagai manajer di F&B gitu ya, kita dikasih semacam, bukan allowance ya, tapi semacam anggaran sampai misalnya nilai tertentu, misalnya saya sampai nilai 20 juta. Saya bisa meribet 20 juta, misalnya ada tamu komplain nih, eh, kamarnya nggak bersih atau apa. Untuk recovering problem ini, saya harus ngasih misalnya wine yang harganya 20 juta gitu. Itu diperbolehkan tuh di grup Four Season, karena benar-benar kan tamunya itu bayar mahal, jadi dia jangan sampai kita handling komplainnya juga kurang profesional gitu. Makanya Four Season melengkapi apa sih namanya masing-masing level gitu ya. Dia bisa membuat keputusan saat itu juga tanpa harus nanya. Kalau beda kan di hotel lain kita harus nanya dua atasan kita, atau kita harus nanya dengan GM kita. Tapi kalau di Four Season karena udah disiapin SOP-nya yang jelas, kalau ada komplain ya sudah, kita bisa langsung handle langsung. Variability nggak konsisten itu yang saya sampaikan itu, karena kan makanan itu yang handle orangnya beda-beda ya, jadi rasanya mungkin bisa beda. Tapi gimana bisa pengen sama kayak McDonald kan? McDonald bisa sama semua tuh rasanya. Ya karena fabrikasi dia kitchennya central kitchen yang di produk. Tapi kan kalau makanan yang à la carte gitu kan sangat banyak pengaruhnya gitu. Tamu yang sensitif nggak suka bawang dengan tamu yang lebih dominan senang manis kan pasti cara handlingnya beda gitu, si ininya, si apa itu namanya, si chefnya gitu ya. Nah, variabel lain adalah perishability. Nah, problemnya kan kalau kita jualan hari ini kamar nggak laku,
kamar 105 hari ini nggak laku, itu nggak bisa lagi kamar 105 besok ya revenue-nya masuk ke besok. Jadi perishable, dia akan expire pada satu, misalnya jam 12 kita cut off revenue, ya berarti ya revenue ya kamar yang kosong itu adalah expired, tidak laku gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang experience ya. Jadi guest experience itu sangat penting. Sekarang beberapa hotel sudah menggunakan yang namanya customer loyalty system ya. Jadi kita kalau kamu di grup Marriott itu setiap komen apapun kita harus langsung tanggapi dalam waktu kurang lebih biasanya kita dikasih kalau dia masuk dalam mobile ya dikasih waktu 2 menit gitu. Jadi kita harus misalnya ada permintaan, ada komplain, ada apa langsung harus dihandle. Nah, kadang-kadang memang kita punya chatbot ya, jadi beberapa untuk mempermudah ngetiknya supaya cepat gitu ya. Nah, tapi tetap humannya harus ada gitu, jangan bahasanya bahasa robot itu kelihatan. Jadi di situ akan menghilangkan nanti yang namanya value dari servisnya karyawan gitu ya. Nah, terutama digitalisasi sangat pentingnya sekarang itu beberapa brand, hotel, restoran sudah menggunakan yang namanya ke era digitalisasi mulai dari sistem cashiering, promotionnya terutama ya. Karena rata-rata sekarang semua industri 80% pasti semua promosinya menggunakan online base atau sosial media ya. Tidak menggunakan lagi yang offline karena offline selain mahal juga nggak kena itunya marketnya atau sasaran targetnya gitu ya. Yang selanjutnya electronic word of mouth nih. Electronic word of mouth itu sangat apa ya, sangat tajam banget kayak pisau gitu. Jadi kadang-kadang banyak tamu komplain itu akan mempengaruhi orang yang mau check-in gitu ya. Gara-gara komplainnya mungkin komplainnya sudah teratasi sebelumnya, tapi apa namanya itu masih nongol di kita punya TripAdvisor atau di kita punya namanya loyalty apa customer service-nya misalnya pakai Revinet atau Revipro itu masih nongol waktu tamu mau check-in dia ngecek itu masih terbaca. Nah makanya kita itu kalau di beberapa brand besar itu wajib setiap hari itu menjawab semua apapun mau komplain mau komen di dalam sosial media tidak boleh lebih dari 1 hari, tidak boleh 1 kali 24 jam. Yang kalau lebih dari 1 kali 24 jam secara sistem dia akan escalate, dia akan kasih tahu nih hotel misalnya 4 point Tamrin gitu nggak follow up dia akan escalate nanti besoknya ke bosnya GM-nya 4 point Tamrin gitu ya di Jakarta. Oh Jakarta nggak ini akan nyampe ke Singapura, Singapura nyampe ke misalnya ke corporate areanya di Amerika. Nah itulah supaya saling mengingatkan ya sehingga yang namanya komplain atau apapun harus selalu dijawab gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lebih ke nah keputusan pembelian. Jadi kan tamu atau kamu sebagai klien gitu ya kalau mau booking hotel kan biasanya yang pertama mungkin kamu cari lokasinya dulu mau di Bali. Balinya di mana misalnya di Kuta atau di Ubud gitu. Nah, dari situ masuk ke mungkin ada yang ke harga, ada yang ke brand gitu ya. Nah, kalau ke harga itu orang yang sensitivitas dengan harga. Tapi kalau ke brand, nah dia udah loyal nih. Dia biasa nginepnya di grupnya Santika atau grupnya Marriott atau grupnya Intercon gitu. Dia pasti akan lihat di grupnya dulu. Nah, problem di Indonesia atau di hotel-hotel lain atau di negara lain sama. Sekarang website itu kalau tidak speednya tidak bagus, terus image-nya nggak bagus, orang lebih prefer menggunakan OTA, betul kan ya? Nah, OTA ini kan selain kita bisa langsung membandingkan harganya, kita bisa tahu komennya, atau kita bisa tahu alternatif hotel lain ya, sehingga kebetulan saya bikin suatu penelitian bahwa rata-rata emang orang booking itu di Indonesia hampir 51% itu menggunakan portal OTA gitu ya, terutama yang pertama, ranking pertama Traveloka dan tiket untuk local marketnya. Nah, kenapa ternyata websitenya, terutama brand-brand lokal tuh websitenya kurang diminati gitu ya, karena mungkin sistem dia jualannya
nggak seperti apa sih namanya, kalau kita di Marriott itu kita dengan menggunakan member Marriott Bonvoy, setiap kita pakai kan kita dapat poin tuh, dapat poin bisa di-upgrade, bisa nge-redeem, kamu bisa stay gratis atau segala macam. Nah, kalau kamu udah tahu manfaatnya, kamu akan loyal gitu kan. Beda kalau kamu biasa nginep misalnya di Aston. Saya mau booking lewat OTA atau lewat itu nggak ada bedanya gitu, sama aja gitu. Harganya segitu-segitu aja, beda dikit gitu ya. Tapi manfaat benefit langsungnya nggak ada, nggak di-upgrade, nggak ada redemption point-nya dan sebagainya. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas kan ya? Jelas Pak, terdengar Pak. Oke ya. Nah, kita harus sebagai orang hotel atau sebagai orang di industri pariwisata ini melakukan yang namanya eh, tracking dari journey-nya orang dari mulai, kadang-kadang kita ya kalau di hotel itu kita bikin yang namanya pre-stay sebelum pre-check-in, sebelum tamu datang atau grup check-in kita udah nyiapin tuh semuanya, mulai dari kunci kamarnya, terus setup kamarnya sesuai dengan ke rooming listnya, permintaan-permintaan tamunya apa gitu ya, sehingga waktu tamunya datang semua kunci udah siap, check-in paling 1 menit 2 menit, walaupun grupnya ada 100 orang 200 orang nggak akan numpuk gitu di lobi karena satu mungkin liftnya juga banyak, terus atau hotelnya melebar model landscapingnya sehingga tidak terjadi penumpukan queuing di lobi gitu ya. Mulai dari pre-check-in. Biasanya orang kan lihat dari OTA, media sosial, baru booking. Nah, booking kalau tamunya itu adalah market loyal, dia akan menggunakan yang tadi Marriott Bonvoy kayak atau Accor Plus atau apa gitu ya. Nah, waktu dia stay, dia akan mengalami mulai ini experience-nya dari check-in-nya berapa lama nih gitu kan. Pas dari check-in masuk ke kamar, kamarnya gimana, cleanliness-nya, ada wow effect-nya nggak waktu masuk, oh, keren gitu kan, wow effect-nya dapet nggak gitu, terus experience-nya gimana, stay-nya, mulai dari kualitas wifi-nya, air panasnya, AC-nya, dan segala macam, sampai dia check out, gimana handling check out-nya, berapa lama, berapa smooth check out-nya itu. Nah, selanjutnya mulai itu sistem bekerja. Waktu kamu check out, langsung secara sistem akan mengirimkan email untuk melakukan yang namanya survei. Ya, di situ kita pengen tahu dia cukup memorable stay kah, atau dia punya pengalaman buruk kah stay di hotel kita. Dengan harapan ulasan-ulasan itu menjadi perbaikan bagi kita ya, mulai dari trainingnya mungkin atau anak front office dan segala macam. Nah, loyalty ini memang secara harga ke hotel mungkin lebih kecil, tapi secara branded value-nya akan mungkin lebih kecil. Hotel yang punya market base-nya kuat itu dia akan apa ya, loyalty tamu itu nggak akan pindah. Dia biasa pakai Accor ya Accor terus, dia pakai Marriott Marriott terus, karena dia yakin dengan dia pakai terus, dia punya membershipnya, dia banyak keuntungan gitu. Itu ya, dengan harapan kita akan tamu-tamunya akan melakukan yang dia repeater, atau dia melakukan juga referral atau apa sih namanya, multi level marketing, kayak apa, dia merekomen advokasi bahwa mendingan pakai Marriott aja atau mendingan pakai Accor aja, saya stay di sini di upgrade, saya di sini saya dapat diskon A B C D. Nah, itu tuh menambah kemampuan brandnya ya untuk penetrasi ke pasar gitu ya. Oke, tadi udah saya sampaikan untuk dari mulai dari check-in, on-site sampai dengan check-out. Selanjutnya kita akan bahas ini kualitas layanan. Nah, nanti kalau kamu bikin tugas akhir, biasanya banyaknya judul kayak kualitas layanan itu menggunakan teori-teori dari Zetmal dan Berry ya. Di mana ada instrumen yang namanya SERVQUAL. SERVQUAL itu ada alat atau indicator ya untuk menilai atau mengukur seberapa besar tamu ya puas dari perusahaan yang bersifatnya jasa kayak kita, hotel atau restoran, karena itu kan ada kombinasi produknya, ada makanannya, ada kamarnya, tapi juga ada pelayanannya gitu yang itu penilaiannya mungkin kembali debatable ya, kembali kepada orangnya gitu. Ada orang yang happy dengan cukup dengan nggak dia sapa, dia bisa dapat check-in cepat,
Atau ada orang yang pengen memang di apa ya, pengen di apply atau di apa di welcoming secara warm, terus setiap apapun didengar keluhannya. Nah, itu kan itu yang menjadi apa ya, nilai nilai yang spesifik dari namanya perusahaan jasa itu ya, artinya tangible ya, kebersihan itu sangat utama ya, terutama di brand-brand besar itu. Itu kalau kamu lihat di brand hotel bintang 5 itu pasti banyak anak-anak houseman-nya atau public area-nya. Jangan sampai kayak door signage itu kusam gitu. Jadi kan anak-anak langsung lalu di mopping ya supaya bersih. Itu untuk menunjukkan kalau tamunya ngeliat udah bersih kan kitanya nyaman ya, rasanya gimana sih kalau kita makan zaman dulu kita lagi COVID, kita kan parno gitu ya kalau makanan yang nggak bersih atau apa gitu ya. Reliable dalam artian waktu tamu dapat check-in udah jelas dia bookingnya kamarnya suite room gitu, view-nya ke ocean, dia actualnya dapat kamar yang tersebut. Nah makanya sekarang sistem akan merubah reservation modulnya. Sekarang tuh kita sistemnya hotel, biasanya hotel ya, sekarang tuh per 6 bulan update itunya image-nya gitu, foto-fotonya tuh harus yang pasti bagus ya, terus konteksnya sesuai dengan konsep hotelnya. Konsepnya misalnya resort, ya fotonya harus menggambarkan kecerahan pantai atau gunung atau apa. Jangan sampai fotonya hanya ngambil dari handphone gelap segala macam, itu sehingga tidak menambah nilai jual ya. Responsiveness, kecepatan dari handling komplain dari anak-anak front desk, anak FB, anak apapun hotel, kan tamu taunya itu karyawan hotel aja. Nah, itu yang jadi problem. Banyak beberapa GM atau hotel yang kadang anak trainee kan juga kita dilibatkan ya di dalam operation ya. Mungkin anak trainee belum siap menghadapi komplain berat, akhirnya dianya gugup, terus si tamunya komplain menganggap bahwa itu karyawan hotel, walaupun sebenarnya itu kan part of dari hotel gitu ya. Tetap karena seragamnya sama ya kita harus bisa handle. Makanya biasanya ada senior yang harus bisa bantuin si training ini untuk handle-handle yang komplain terutama yang berat-berat gitu ya. Ya sudah dipastikan hotelnya aman, dalam artinya bukan aman secara situasional aja, tapi eh, ada jaminan saya dapat suite, kamarnya ya suite gitu loh. Jangan sampai suite tapi ternyata nyampe sana kamarnya adanya yang twin gitu, padahal dia pengennya king gitu kan, kayak gitu-gitu. Empathy, nah ini yang penting nih. Kami kalau di Merit itu diajarkan gimana empathy ya, gimana cara mendengarkan guest comment. Kita ada yang namanya 5-15, jadi dalam waktu 5 menit, dalam jarak 15 kita sudah langsung grooming. Jadi tamu datang, kita sebagai front desk dari depan udah sekitar 15 langkah lagi mendekati ini kita udah siap. Jangan sampai kita sibuk dengan apa namanya komputer aja gitu, nggak melihat kanan kiri. Nah, di situ diajarin yang namanya empathy gitu ya. Jadi saya sudah jawab tentang tangible, reliable gitu ya. Jadi kalau di Horeca, kebersihan dan sebagainya, asuransinya udah tadi. Terus apa lagi? Ya, di dalam industri kita, hotel, restoran, kafe gitu ya, ada komponen-komponen juga yang menjadi nilai tambah ya, terutama dekorasi dari hotelnya. Konsep-konsep hotel sekarang juga cukup banyak yang menarik gitu ya. Terus juga kita ada yang hotel yang konsepnya lebih ke art, ada konsepnya yang lebih ke Gen Z yang modelnya mungkin ke teknologi dan segala macam gitu ya. Nah itu harus dibunyikan atau harus ditunjukkan bahwa kita punya kelebihannya itu gitu. Jangan sampai kita punya kelebihan tapi tamu nggak tahu itu seperti apa gitu ya. Nah, implikasi pada restoran ya, jadi pertama suasana lobi, mulai pencahayaan. Nah, pencahayaan itu sangat diatur ya. Kita tuh di hotel itu, kamar itu ada standarnya. Kalau lighting itu namanya lumen gitu ya. Kalau kamar mandi itu berapa lumen sih? Terus tempat tidur ada reading lampnya berapa watt, terus pencahayaannya gimana gitu. Itu ada aturan-aturan yang nggak sembarang pasang-pasangnya gitu ya. Layoutnya juga sama. Jadi pertama masuk mungkin ke kiri kamar mandi, ke kanan pakai gesrek.
Nah, itu kan udah ada rule of thumb-nya gitu, jadi aturannya gitu. Jadi kamu kalau masuk ke hotel yang kelihatan nggak terstruktur, masuk mungkin kamar mandinya di ujung, terus si tempat tidurnya kemana, TV-nya ngadep kemana itu ya jelas tidak manage ya, sehingga nanti kan implikasinya juga ke tamunya, tamu nggak nyaman mau ke kamar mandi itu harus misalnya muter dulu atau mau nonton TV tapi TV-nya di sebelah tempat tidur jadi apa ya angle-nya nggak enak gitu. Nah ini hal-hal yang harus kita pasti namanya prepare gitu ya, sehingga waktu jualan kamar itu kamarnya memang nyaman bagi tamunya sesuai dengan harga yang ditawarin gitu ya. Juga ada pengaruh ulasan nih ternyata Yale and Gru tuh menemukan ulasan online itu sangat penting terhadap ini. Itu saya sampaikan tadi ada tamu akan check-in dia akan baca dulu nginep di Labuan Bajo di hotel ini seperti apa, jangan sampai jauh-jauh udah ke sana ternyata jong gitu ya, ternyata yang digambarnya apa actualnya kamarnya nggak seperti itu. Nah makanya sekarang new reservation system di hotel itu jadi image-image atau gambar-gambar kamar atau apa tuh harus yang terupdate ya. Jangan sama foto tahun 10 tahun yang lalu masih kelihatannya bagus. Tapi pas masuk ke kamarnya, waduh, jauh dari ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nah pemasaran Horeca itu yang pastinya kita memang kita harus apa ya kita kan gimana menceritakan kenyamanan orang stay di hotel kita. Terus kebutuhan-kebutuhan tamunya itu bisa di provide gitu oleh hotel atau restoran atau kafe sesuai dengan konteksnya gitu ya. Nah, karena memang ada unsur ketidakpastian ya seperti tadi ya, eh, layanannya nggak jelas. Misalnya Shopee-nya check-in-nya di situ bolehnya jam 2 gitu. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai GM juga atau tamu kalau ada grup udah nongkrong di depan, terus hanya gara-gara kamarnya belum ready housekeeping. Nah, disinilah kemampuan seorang room division manager melakukan pengaturan ya gimana caranya tamu yang back to back ini ya, tamu yang mau check out sama yang mau check in ini dikasih jarak cukup panjang sehingga housekeeping cukup waktu untuk bersih-bersihin kamar gitu ya. Kadang-kadang kan cek cek out time jam 12, check in time jam 2 gitu loh. Kadang-kadang keteteran nih kalau pas back to back gitu ya habis 100%. Nah makanya sekarang beberapa hotel ada yang check-in time jam 3 atau jam 5 atau secara sistem kita udah nanyain Bapak mau check-innya jam berapa nih. Nah, kita sesuaikan dengan kamar yang ada nantinya gitu. Kalau kamarnya dia belum ready ya kita kasih Pak ada refreshment room tapi bukan kamar tipe yang Bapak tapi kalau Bapak untuk mau istirahat dulu silakan gitu ya supaya menghindari kompleks karena memang pesawatnya mungkin pagi yang ke Bali mungkin mungkin dari negara ini adanya pagi mau nggak mau kan nggak mungkin nungguin jam 3 untuk check-in dia harus check-in segera karena capek dan segala macam gitu ya. Oke, jadi bab satu ini kita lebih ke apa ya namanya menceritakan tentang konteks dari perusahaan, konteks dari Horeca ini, do and don't apa dari sisi service, tadi dari sisi produk dan segala macamnya. Nah ini ada latihannya ya, nanti kamu tolong latihan yang di halaman 31 tolong dikerjakan. Nanti by email kirim ke email saya ya, emailnya ada di kampus nanti kamu. Tugasnya ini. Nanti bukunya karena masih proses cetak ya, nanti kalau bukunya sudah jadi, dikoordinir aja kalau mau beli bukunya ya. Karena nanti semua teori sama ujiannya dari buku itu ya. Ada pertanyaan untuk yang bab satu? So far? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke brand positioning ya. Nah, brand positioning ini sangat penting ya sekarang itu banyak kompetisi baik restoran, apalagi gitu kalau kamu ke Kemang itu kan restoran berjejer gitu kan.
dari konsep segala macam, dari Western, Eastern segala macam. Gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan itu yang menjadi poin utama, yaitu satu ya brand. Kalau kamu pakai brand yang udah jelas, kayak McDonald udah jelas produknya pasti standar gitu kan, harganya pasti standar. McDonald Kemang, McDonald Tanjung Priok harganya pasti sama gitu kan ya. Eh, produknya sama dan sebagainya ya. Nah, jadi sektor horeca ini ada beberapa pengalaman yang kombinasi. Yang pertama, core service-nya dulu nih, dari sisi akomodasi, penyediaan makanan dan minumannya. Nah, selanjutnya, yang pendukungnya mulai dari reservation-nya gimana, waktu closing bill-nya atau pembayarannya gimana, terus penanganan handling komplainnya seperti apa. Nah, ini jadi satu kesatuan untuk kombinasi itu. Check-in-nya bagus, tapi gila di kamar nggak bersih, check out-nya komplain gitu kan. Jadi yang tadinya kamu nggak bagus, tapi gara-gara hal yang kecil jadi komplain gitu ya. Terus karena ada juga interaksi ya, interaksi manusia yang kadang-kadang terus saya sampaikan, mungkin tamu komplain yang handlingnya nggak proper, yang handlingnya mungkin orangnya pemalu, akhirnya malah senyum-senyum bagi orang bule, mungkin senyum-senyum disangkanya mentertawakan dia gitu. Padahal kan memang karakternya mungkin maksudnya ramah gitu. Nah ini juga hal-hal yang gini bisa menjadi blunder ya, terutama kita sebagai orang-orang hotelier. Makanya training is a must ya. Jadi makanya kalau kamu masuk ke hotel itu pertama sebagai karyawan kamu akan di training dulu mulai dari basic training sampai dengan training skill dan teknis ya. Nah, brand promise nih yang penting kan, kalau kamu udah jelas ke nginap di Four Seasons gitu dengan harga kamarnya sehari paling murah 5 juta, ya kamu dapetin kenyamanan sesuai dengan brandnya gitu. Jadi nggak mungkin nanti apa sih namanya, nggak pasti bayar mahal tapi ternyata kualitasnya bukan kualitas Four Seasons tapi kualitasnya mungkin brand lokal gitu kan. Nah, peranan karyawan itu sangat penting, makanya karyawan di hotel-hotel tuh, terutama hotel-hotel brand besar yang lama itu benar-benar selalu dikasih training supaya standarnya itu supaya servisnya itu standar gitu ya. Mulai dari anak front desk sampai ke belakang itu sama gitu semuanya. Malah ada satu seperti SQ ya kan, bagus tuh dari seragamnya, model rambutnya itu udah standar banget. Jadi orang melihat seragamnya SQ udah tahu ini baju SQ gitu. Nah, itu adalah kekuatan brand nih, sehingga orang melihat seragam itu udah itu punyanya grupnya SQ dan sebagainya ya. Oke, SOP adalah standar operating procedure untuk melakukan kontrol atau standarisasi ya. Nah, makanya SOP juga harus diupdate, harus sering di refresh ya. Kadang-kadang banyak beberapa hotel yang SOP dari tahun pertama sampai tahun 10 di print gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Nah, di beberapa brand besar itu SOP itu dia berkembang gitu ya, karena menggunakan online. Jadi setiap satu ada ini, misalnya refreshment SOP tentang check-in gitu. Waktu itu kan kejadian apa COVID, ada SOP baru bahwa untuk check-in harus ada di front office dikasih kayak model apa sih, pembatas ya, menggunakan masker sampai ke apa sih namanya tuh, pulpen dan yang lain pun harus disterilisasi gitu. Nah itu adalah SOP tambahan karena kasus tertentu. Nah jadi sama, SOP itu jangan seperti saya sampaikan tadi, ya 10 tahun SOP-nya itu aja terus. SOP juga kan mengikuti dari perkembangan zaman gitu ya. Kalau zamannya COVID ya harus ngikutin SOP-nya COVID gitu ya. Oke, sekarang kita gimana sih cara menggeser logika kita mulai dari jualan barang. Kalau jualan produk kan gampang ya. Dilihat produknya, bisa jualan mobil, dicek mobilnya udah oke, selesai gitu kan. Nah, kalau layanan ini servis tuh kan ada faktor-faktor lain gitu selain produknya, kayak kamar hotel kan, dari nilai kamar bisa menjadi poin komplain, dari F&B bisa jadi poin komplain, atau dari sisi karyawan juga. Jadi ini kombinasi ini benar-benar kita harus bisa memanage semuanya gitu. Itu nggak gampang gitu, memang itu kan harus yang berkelanjutan gitu ya.
Pengalaman-pengalaman tamu kita harus menjadi juga pelajaran ya. Kalau tamu memang kunjungan-kunjungannya itu rekreasi, biasa di resort mereka lebih casual gitu untuk ininya apa namanya engagementnya gitu. Tapi once kamu masuk ke hotel kayak Grand Hyatt atau Shangri-La di Jakarta, konteksnya bisnis ya, tamu-tamunya yang perlu cepet check-in cepet terus segala macam gitu ya. Kalau orang mau rekreasi mungkin agak toleransi lah dengan kamar yang lama segala macam, tapi kan tetap nggak bisa, itu harus sesuai dengan janji kita, promise kita ya. Terus ada lagi preferensi personal, itu yang jadi problemnya. Kalau kita di F&B misalnya ada tamu long stay, kita harus apa sih harus selalu ingat si Mister Amin ini kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa, alergi makanannya apa gitu ya. Sampai satu saya ada kejadian juga sama di restoran waktu itu di hotel di Jakarta. Dia merasa sudah info bahwa dia itu apa sih namanya alergi kacang gitu ya. Ternyata di dalam makanan itu ada kacangnya gitu kan. Nah itu juga hal yang sangat krusial ya, jangan sampai ada satu hotel itu dituntut oleh tamunya minta dibayarin biaya dokternya, obatnya yang nggak masuk akal itu karena dia ngerasa gara-gara stay di situ perutnya jadi bermasalah gitu ya. Itu banyak terjadi atau hal yang kecil laundry deh gitu. Tamunya bajunya misalnya kesetrika akhirnya gosong ujungnya gitu kan. Kalau saya ngaku bahwa itu barangnya asli belinya di Milan gitu di Itali, kamu harus gantinya seperti itu kan. Tapi kan nggak mungkin gitu karena dia stay-nya harganya kas per kamar cuma 1 juta. Laundry itu mungkin dia tagihannya cuman laundrynya mungkin cuma 200 ribu, tapi harga barangnya dia minta nyampe 10 juta kan nggak mungkin gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kok kamu juga harus dibekali dengan kemampuan untuk melakukan handling komplain yang baik, sama produknya kita harus tahu dulu waktu sebelum dicuci seperti apa, sesudah dicuci seperti apa, terus kalau barangnya mau diganti, makanya di bill laundry itu ada tulisan tuh bahwa pergantian itu adalah maksimal misalnya 10 kali biaya cuci, bukan harga barangnya gitu kan. Nah itu harus di-mention juga gitu. Untuk mengcounter komplain kayak tadi ya, komplain yang tadi dia bajunya ngerasa kebakar, sobek, beli di Milan, dia harus gantinya, belinya ke Milan lagi gitu kan. Sedangkan dia stay kamarnya cuma harga 1 juta 2 juta, dia harus ganti gitu 10 juta, nah, itu juga sama. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa tolerir ya. Kita juga bisa melakukan yang namanya option mendesain personalisasi gitu ya. Beberapa brand, kalau nggak salah dulu Accor pernah ngeluarin pillow, kan orang Indonesia senang pakai guling gitu ya. Tapi bagi orang Western mungkin aneh gitu pakai bantal. Ternyata ada satu hotel brand lokal apa saya lupa atau Aston gitu pertama menggunakan bantal gitu. Ternyata banyak juga tuh market yang suka ya, teman lokal market ya yang akhirnya yang suka gitu ya. Terus makanya kayak makanan ada level kepedasan segala macam, itu ada kreasi-kreasi untuk di Horeca itu. Yang lainnya adalah gimana caranya kita membangun hubungan baik jangka panjang dengan tamu ya, karena kan bisnis kita tuh hotel jangka panjang, balik modal hotel tuh rata-rata di atas 10 tahun lah sekarang ini. Jadi gimana caranya hotelnya harus sustain sampai di atas 10 tahun supaya bisa balikin modal gitu ya. Nah nanti kalau kamu tugas akhir salah satu judul-judul biasanya tentang promosi, pemasaran, itu ada namanya 7P ya. 7P itu biasanya kita mulai dari produk, terus harga, tempat, promosi. Nah, masing-masing nanti kamu tuh menghitung dari masing-masing ini harga mempengaruhi berapa persen terhadap penjualan. Lokasi mempengaruhi berapa persen, promosi mempengaruhi. Nanti di dalam tugas itu di statistik kita akan melihat, oh ternyata misalnya pengaruhnya harga di hotel Aston Sudirman atau Aston Simatupang berapa persen terhadap total penjualan. Terus pengaruh produk, produk yang baru mengangkat berapa banyak
ARR-nya atau harga rata-rata kamarnya gitu ya. Itu adalah nanti kalau bikin tugas akhir kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, elemen dari 7P ini yang paling poin pentingnya adalah kayak produk yang pasti pelayanan intinya seperti apa ya, produk hotel, ya, kamar, F&B, seperti apa kamarnya ya. Terus harga. Nah, harga kita juga kadang-kadang kan membandingkan dengan kompetitor seperti saya sampaikan. Nanti di revenue manager kamu akan belajar gimana cara kita melakukan restructuring, bagaimana kita membuat harga di weekday berbeda dengan weekend. Misalnya hotelnya resort yang di Bandung, Jogja, kita jual harga di weekend kita naikin deh gitu supaya revenue kita jauh lebih besar. Tapi weekday mungkin harganya lebih murah karena orang cuma yang meeting dan sebagainya gitu. Tapi yang kalau weekend akan banyak orang yang mau ke puncak, ke Bali, kemana kita harganya kita coba naikin gitu misalnya dibanding dengan harga weekday ya. Terus kita gimana penempatan promosi itu di websitenya seperti apa, di OTA gimana, terus kita promosi dengan corporate gimana segala macam ya. Orang juga sangat penting ya di Islam ini gimana kita orang-orang kita yang udah terdidik, terlatih, kalau bisa semakin baik sih. Bukannya di hijack orang, itu juga jadi problem. Makanya saya sebagai GM juga ada satu target ya. Dulu di Marriott itu bahwa turnover pegawai itu nggak boleh tinggi gitu loh. Kalau turnovernya tinggi banyak orang pindah masuk lagi, itu kan biaya HRD-nya, biaya pegawainya mahal. Kita harus merekrut orang, men-training orang, udah pinter diambil kompetitor, nah jangan sampai gitu gitu ya. Oke, physical evidence proses bisa kamu baca gitu ya. Nah, brand itu nanti ada kamu kita bisa menghitung berapa sih brand equity-nya gitu. Jadi kamu punya hotel nih, kamu mau pakai Marriott, mau pakai Accor, mau pakai Intercon, nanti kamu ada hitung-hitungannya nih. Oh, misalnya gue pakai Intercon gitu, biaya untuk setupnya, manajemen fee-nya misalnya 2 miliar gitu kan. Terus setiap bulan saya harus bayar mungkin sekitar 500 juta gitu. Tapi profitnya saya sebagai pemilik hotel berapa tuh? Itu kita bisa bandingin. Biasanya nanti kalau kita membangun hotel, kita panggil aja beberapa operator, suruh bikin presentation. Kira-kira mana yang paling make sense, yang paling menguntungkan itu yang kamu pilih brandnya ya. Positioning ya. Pertama, kalau kita ini di hotel itu kan, misalnya saya punya GM di grup Mercure gitu di Simatupang misalnya. Saya harus menentukan market saya itu di situ kebanyakan siapa. Oh, ternyata kebanyakan kan corporate di sekitaran Simatupang sampai ke mana tuh. Daerah situ kan daerah-daerah perkantoran ya. Terus saya juga harus tahu kompetitor saya siapa aja di situ. Oh, di situ ada Aston, ada Swiss Bell, ada Ibis, ada Alof. Nah, gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan. Nah, terus diferensiasinya apa? Pembedanya apa kita gitu. Saya harus bisa compete dengan Aston atau saya bisa compete dengan Swiss Bell karena produk saya kamarnya lebih luas misalnya. Produk saya lebih lebih high end teknologinya misalnya. Ya, kita harus selalu bisa bersaing supaya kita punya kelebihan gitu. Kalau kita biasa-biasa aja, terus promosi juga biasa, ya akan makin lama makin tenggelam gitu ya. Nah, ya, untuk melakukan positioning itu apa sih yang harus dilakukan kita sebagai, misalnya kamu sebagai GM, yang pertama target ya tadi kan. Target kita siapa? Karena tadi hotel kasus studinya hotelnya adalah di Simatupang, itu Mercure Simatupang, targetnya adalah bisnis traveler ya, yang ke Pondok Indah, daerah Pondok Indah, di daerah Simatupang, yang berbisnis di area-area situ gitu ya. Oh ternyata kita bisa juga mengambil market keluarga muda yang untuk hangout di weekend, karena kita punya bar misalnya yang ada live musiknya dan sebagainya. Terus kita punya specialty coffee sehingga nggak nggak bisnis traveler lain tapi banyak yang FIT perorangan juga datang ya untuk itu ya. Terus kita harus punya apa ya tagline yang ngejual sesuai dengan kita punya kelebihan nih. Tadi kan hotel, misalnya ini hotel bisnis bintang 3 di pusat kota, kayak Ibis, apa tuh yang di
Sudirman ujung tuh Formula One tuh. Hotelnya bintang 2 tapi prime location gitu. Dia harganya bisa sama kayak bintang 4 di Jakarta juga gitu. Karena hotel dia lokasinya prime, terus deket kemana-mana gitu ya. Walaupun fasilitasnya standar bintang 2 tapi ternyata dia punya dia punya kualitas apa namanya produknya nggak kalah gitu sama bintang 4, makanya dia berani harganya nyampe ke bintang 4 gitu ya. POP ya, Points of Parity. Point of Parity itu kita punya suatu apa ya, suatu kejelasan dari kebersihan itu, standar kebersihan itu lobby harus seperti apa. Keamanan mulai dari proses tamu masuk itu ada car checking, terus ada melalui bar apa sih, apa namanya, buat pemeriksaan. eh, Kalau kamu ke hotel bintang 5 itu kan ngelewatin itu ya, apa namanya tuh, semacam pemeriksaan tas dan segala macam gitu ya untuk keamanan, terutama apalagi sekarang dengan kondisi perang seperti ini gitu ya. Jadi brand-brand Amerika terutama tuh ketakutan gitu, jangan sampai kejadian lah di hotel itu ya. Jadi peningkatan level security-nya pasti dinaikin gitu ya. Nah, terus kita gimana sih bikin diferensiasi dari market? Diferensiasi ini adalah kita gimana mau unggul dari market kalau kita harus punya kelebihan gitu. Jangan sampai, oke, produk kita kamarnya mungkin lebih kecil. Kita kamarnya cuma 18 square meter. Kompetitor kamarnya bisa 22, 24 gitu ya. Tapi satu-satunya kita yang punya bandwidth-nya gede gitu ya, cepet. Terus TV-nya udah smart TV gitu kan. Nah, itu salah satu contoh diferensiasi kita. Nah, diferensiasi kita itu harus dibunyiin di iklan gitu, bahwa kita punya ini, punya itu gitu ya. Sehingga kita apa namanya, tamu tahu gitu kelebihan atau apa namanya kelebihan kita, produk kita gitu ya. Nah, terus gimana selain untuk bersaing juga kita harus mampu juga ya syukur-syukur kita sebagai punya cost leadership ya, artinya kita kemampuan menekan biaya karena kayak volumenya si Mulia gitu. Mulia sebulan mungkin ada wedding 20 sampai 40 wedding lebih gitu. Satu wedding bisa 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Nah, karena dia beli dalam jumlah banyak, maka costnya akan jauh lebih murah kan. Jadi beli beli apa daging atau beli makanan, bahan-bahan makanan ya dengan jumlah yang besar, nah, pasti harganya jauh lebih murah dibanding yang lebih sedikit gitu ya. Nah, makanya kamu dari sisi cost-nya udah aman nih, misalnya kamu Hotel Mulia, kamu mau bersaing dengan apapun dari segi cost sudah aman karena harga jualnya mahal gitu ya misalnya ya. Jadi itu juga salah satu untuk memenangkan kita dari persaingan ya. Kita harus juga mau spesifik bisa kita misalnya hotelnya khusus untuk syariah gitu, hotelnya khusus untuk apa gitu, kita bisa. Cuman nanti kita harus berhitung kira-kira kalau kita ngambil niche market seperti syariah kan marketnya kecil, kira-kira nutup nggak gitu lah. Atau kita mengambil hotel yang segala macam segmen diambil tapi konsekuensinya produknya yang rusak gitu karena eh, kita mau spesifik ngambil marketnya corporate aja karena corporate dianggap lebih lebih apa ya, lebih well managed gitu, tamu-tamunya datang dia stay cuman buat istirahat menikmati makan balik ke kantor, beda dengan orang yang stay seharian di hotel ya mungkin ntar ada yang rusak lah TV-nya apanya lah gitu ya. Selanjutnya best positioning. Nah, positioning itu yang seperti saya bilang kita harus jelas itu positioningnya harus bunyi, harus terasa, terlihat gitu. Jangan sampai kita ngakuin positioningnya bagus, tapi tamu nggak ngelihat itu gitu. Itu jadi problem. Gimana caranya kita harus mendeliver positioning strength kita itu ke tamu gitu ya. Sama konsep karyawan dengan kita udah brand udah janji kayak Ritz Carlton ya. Jadi kalau kamu tamu apa karyawan-karyawan Ritz Carlton itu kan gentleman serve gentleman. Jadi kan dia ngerasa kita selevel sih sebenarnya. Jadi secara sama-sama manusia yang punya etika segala macam. Jadi saling merespek gitu kan. Nah itu salah satu contoh gitu ya.
Jadi yang terpenting untuk mengimplementasi di dalam positioning, yang pertama kita juga harus melakukan induction untuk karyawan baru ya, supaya karyawan itu tahu standarnya seperti apa. Jangan sampai ada tamu nanya, Pak, ini kolam renangnya tutup jam berapa? Ini lewat mana aja kalau bisa ke sana gitu. Jangan sampai ya lupa, saya maaf, saya orang baru nggak boleh gitu. Makanya setiap karyawan baru masuk akan di induction ya, atau di training ya, untuk yang basic-basic ya, tentang informasi hotel itu sendiri, atau tentang eh, pelayanan-pelayanan atau produk yang dijual dari hotel. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, karena saya ada meeting selanjutnya. Jadi tugasnya ada dua, yang bab satu dan bab dua ya. Nanti jangan lupa di email untuk nambahin UTS sama UAS kamu. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, saya minta semua buka dulu kameranya. Kita foto dulu untuk absensi ya. Ketua kelas bisa tolong bantu saya nih. Ketua kelasnya siapa ya? Bisa di screenshotin nanti di WA ke saya ya. Nanti habis ini saya akan kirim videonya. Video ini jadi bagi yang mau belajar lagi. Dan semua materi saya ada di YouTube saya, di Leon Landry. Jadi situ kamu mau belajar revenue management, F&B, apapun ada di situ ya. Kamu bisa lihat. Ketua kelas sudah bisa fotoin nggak? Siapa-siapa aja yang hadir hari ini? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa ya? Kelas A, kelas B. Saya Pak. Nah, tolong ya. Ya, saya dapat screenshot siapa aja yang apa? Yang join ya. Sudah belum? Enggak, Pak. Oke ya. Oke, kalau udah, thank you. Kita ketemu lagi Kamis depan ya. Thank you and see you next week. Thank you, Terima Pak. kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Eh,